Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak-anakku semua kelas 8. Semoga pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan. Saya Butriana Sari dari SMP Negeri 1 Karangmalang akan memaparkan materi tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Pengertian. Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makan siap dikonsumsi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian, rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Olahan pangan setengah jadi sering disebut juga produk pangan primer. Kelebihannya antara lain memiliki nilai ekonomis lebih tinggi karena dapat memiliki umur simpan yang lebih panjang dan dapat diolah secara cepat sesuai kebutuhan. B. Jenis. Teori kebutuhan Maslow. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia atau basic need karena pemenuhan terhadap pangan memiliki hal mutlak jika manusia ingin tetap bertahan hidup. Kebutuhan pokok lainnya yaitu bersosialisasi atau social need, percaya diri, dan aktualisasi diri. Jenis pangan setengah jadi antara lain 1. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau tipis dari serealia antara lain kerupuk gendar, rengginang, emping jagung, kerupuk bawang, bihun, dan mie. Dari umbi antara lain kerupuk tete, keripik singkong, sawut, ubi jalar, ubi kayu, dan kentang beku. 2. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar. Bahan serealia adalah beras instan, beras jagung, jagung pipil kering dan beku, aneka oats, aneka pasta, dan biji sorghum. Dari kacang-kacangan adalah kacang hijau, kacang tanah, dan kedelai. Dari umbi, tiwul instan, dan beras singkong. Serealia dan umbi diolah dengan teknik dikukus atau direbus. 3. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus dari serealia yaitu tepung beras, tepung jagung, tepung terigu, dan tepung sorghum. Dari umbi, tepung ubi jalar, tepung tapioka, tepung talas, dan tepung kentang. Makanan khas Indonesia seperti jenang, aneka ragam kue, bolu lepet, donat, brownies, dan keripik. Kata gizi berasal dari bahasa Arab gitsa yang artinya makanan. Zat makanan adalah satuan nutrisi yang menyusun bahan makanan tersebut. Kalori adalah satuan unit yang digunakan untuk mengukur nilai energi yang diperoleh tubuh ketika mengkonsumsi makanan. 6 macam zat gizi yang diperlukan manusia yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kegunaan zat besi sebagai berikut. A. Kelompok zat gizi penghasil tenaga atau karbohidrat antara lain beras, jagung, gandum, dan sebagainya. B. Kelompok zat gizi pembangun sel atau protein dapat dari daging, ayam, kelinci, telur, ikan, udang, susu, serta kacang-kacangan. C. Kelompok zat gizi pengatur dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, terdiri dari sayur-sayuran yang berwarna kuning, jingga, merah, serta buah-buahan. C. Teknik pengolahan dibagi menjadi 2 macam yaitu teknik pengolahan panas basah atau moist heat. Pengertiannya adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Bahan cairannya bisa berupa air, kaldu, santan, susu, asam, dan cuka. 2. Teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan cairan untuk mematangkannya. 1. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. A. Teknik merebus atau boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. B. Teknik poaching. Teknik poaching ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92-96 derajat Celcius. Bahan makanan yang dipoaching adalah bahan makanan yang lunak dan lembut, tidak memerlukan waktu lama dalam memasak seperti ikan, telur, dan buah-buahan. B. Teknik braising. Teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan. Kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api yang dikecilkan. Jenis olahannya berupa daging dan sayuran. Efeknya yaitu menghasilkan daging yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Teknik stewing adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu. Cairannya tidak terlalu banyak dengan api sedang agar aroma dan bahan masakan dagingnya keluar dengan sempurna. Masakannya biasa berupa daging ayam dan ikan. Teknik mengukus atau steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Efek dari teknik ini menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizinya tidak terlalu banyak yang hilang karena tidak larut dengan air. Contohnya bolu, sayuran, ikan, bayam, dan
puding. Teknik simmering adalah memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cairan lainnya yang dididihkan dahulu baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama. Teknik ini mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. F. Teknik mengetim, memasak bahan makanan dengan menggunakan dua panci yang berbeda ukuran di mana satu panci lebih kecil. Cara ini memerlukan waktu yang lama karena memasak nasi, tim, dan coklat. Teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking. 1. Menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Memasak dengan menggunakan minyak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam. Contohnya menggoreng mendoan, keripik, dan sebagainya. 2. Menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Mengolah makanan yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng sedikit. Contohnya filet ikan, telur dadar, nasi goreng, dan sebagainya. C. Menumis atau sauteing. Teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan telah dipotong kecil-kecil. Dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. 4. Memanggang atau baking. Pengolahan bahan makanan dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Beberapa metode baking: memanggang kering, memanggang dalam oven menambah kelembapan, dan memanggang dalam oven dengan menggunakan dua wadah. 5. Membakar grilling. Teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau dipan yang diletakkan di atas perapian langsung. Contohnya memasak sate ayam, steak, dan lain-lain. D. Tahapan pengolahan dan contohnya. Dalam mengolah bahan pangan, kita perlu membiasakan dengan merencanakan atau merancang proses pembuatannya agar memiliki nilai kebermanfaatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi dan kebutuhan. Misalnya perencanaan, pelaksanaan, penyajian, dan evaluasi. E. Penyajian dan pengemasan. Beberapa hal yang diperlukan dalam menyajikan olahan pangan sebagai berikut. 1. Kombinasi warna, bentuk, tekstur, dan kekentalan, rasa dan suhu, alat saji makanan. Ada alat saji tradisional dan modern. Alat saji tradisional berupa wadah rotan dan daun pisang, sedangkan alat saji modern dapat berupa piring kecil untuk makanan penutup sendok dan garpu. 5. Hiasan atau garnish. 6. Penyajian. Sekian paparan dari saya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.